بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع tes cek sound. ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيب
tes disampaikan kepada para peserta pawai Muharram untuk mempergegas persiapannya. Insyaallah 10 menit ke depan kita akan segera sekali lagi kami sampaikan kepada disampaikan kepada peserta yang sudah berada di lokasi untuk menempati posisi yang telah disepakati bersama, karena insyaallah beberapa menit ke depan kita akan segera meninggalkan titik start menuju titik finish insyaallah.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Cek. Bagaimana Gorlap? Berita panggilan ditujukan kepada Ustadz Adi Wijaya untuk menuju ke sumber suara. Sekali lagi, berita panggilan ditujukan kepada akhuna Ustadz Adi Wijaya untuk menuju ke sumber suara. Selanjutnya kepada para peserta yang berada di lokasi titik start untuk menempati kendaraan masing-masing.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada seluruh peserta aksi Pawai Muharram 1445 Hijriah, sebelum kita memulai pawai kita pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pawai. Mohon kepada seluruh peserta harap bisa mengikuti mendengar dengan seksama. Adapun tata tertib pawai Muharram 1445 Hijriah adalah sebagai berikut. Peserta hendaknya berpakaian muslim, minimal sopan dan rapi serta tidak menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan syariat Islam. Peserta dilarang keras, sekali lagi kami ulangi, peserta dilarang keras membawa senjata api, senjata tajam dan semisalnya yang dapat digunakan untuk mengancam seseorang. Peserta yang melanggar poin di atas akan dikeluarkan dari barisan pawai dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keamanan untuk diproses lebih lanjut. Peserta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan hilangnya kenyamanan masyarakat. Peserta hendaknya mengikuti seluruh arahan panitia selama aksi berlangsung. Bagi peserta yang melanggar poin di atas dapat dikeluarkan dari barisan peserta pawai. Jadi mohon semua tata tertib dapat diindahkan, dapat diikuti sesuai dengan arahan dari panitia. Insya Allah beberapa menit lagi kita akan melaksanakan Pawai Muharram 1445 Hijriah. Sebagai informasi untuk seluruh peserta bahwa rute pawai kita dari jalan ini, Racing Center, Jalan Prof. Basalama, kita akan belok kiri masuk ke Jalan Urip Sumoharjo, selanjutnya Jalan AP Petarani, kemudian belok menuju Jalan Alauddin, Andi Tondro, Kakatua, masuk Jalan Cendrawasih, Pasar Ikan, Tentara Pelajar, Jalan Bandang, Masjid Raya, dan kita akan finish di Masjid Al-Markas Al-Islami. Cek. Baik seluruh peserta, kita mulai berjalan, mulai melaksanakan pawai Muharram 1445 Hijriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mic. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Warga Makassar dan sekitarnya, hari ini adalah hari yang spesial untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Hari ini bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Hari tahun baru kaum muslimin. Hari di mana kaum muslimin memasuki lembar tahun baru 1445 Hijriah. Kami kembali melaksanakan pawai simpatik untuk menyeru kebahagiaan karena Allah masih memberikan kita panjang usia sehingga masih bisa bertemu dengan bulan Muharram 1445 Hijriah. Hari ini kami pawai dengan membawa berbagai macam simbol-simbol jejak-jejak sejarah peradaban Islam. Semoga dengan kembali mengenang simbol-simbol kejayaan peradaban Islam bisa mengembalikan semangat kaum muslimin di tahun baru ini, memiliki semangat baru untuk berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam yang kafah. Warga Makassar, pengguna jalan, kami melaksanakan pawai simpatik dalam menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Pawai kali ini adalah untuk menghimbau dan mengajak kembali kaum muslimin untuk bergembira dengan datangnya Tahun Baru Muharram 1445 Hijriah. Dalam pawai ini kami menampilkan berbagai macam ikon-ikon peradaban Islam yang semoga dengan menampilkan ikon peradaban Islam kita bisa kembali semangat untuk menapaki Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Ada ikon Ka'bah yang merupakan simbolisasi persatuan kaum muslimin. Pada Ka'bah lah kita menghadap ketika sholat, dan Ka'bah lah yang menjadi titik pemersatu umat. Ka'bah yang pernah ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu diteruskan dan sampai hari ini tentu menjadi kerinduan bagi seluruh kaum muslimin untuk kelak bisa bersilaturahim ke Baitullah, rumahnya Allah. Cek. Selain Ka'bah, dalam pawai ini juga kami membawa miniatur ikon peradaban Islam, yaitu miniatur Masjid Nabawi. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah di kota Madinah, kota tempat pertama tegaknya daulah Islam. Ini adalah masjid yang sangat bersejarah. Masjid tempat Rasulullah menggembleng, tempat Rasulullah membina para sahabat. Masjid yang tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah, tapi masjid yang menjadi tempat perumusan strategi perang, tempat perumusan strategi pemerintahan. Di kota Madinah, Masjid Nabawi itu berdiri. Semoga dua ikon ini kembali mengingatkan kita
tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu berjuang dengan para sahabatnya. Kaum muslimin Makassar dan sekitarnya, hari ini kami turun ke jalan untuk melaksanakan Pawai Muharram 1445 Hijriah. Inilah tahun baru sejati untuk kaum muslimin. Tahun baru yang awal penanggalannya dihitung saat Rasulullah melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Padahal banyak sekali momen-momen bersejarah yang bisa dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijriah. Tetapi para sahabat bersepakat, para sahabat berijma untuk menjadikan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah sebagai awal penanggalan tahun baru Hijriah. Pemilihan ini tentunya bukan pemilihan yang sembarangan. Pemilihan ini pasti memiliki makna yang luar biasa, punya makna yang sangat mendalam. Dan semoga di tahun baru Islam, khususnya masyarakat Makassar, kita bisa mengenang kembali bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah menuju kota Madinah, dari Mekah menuju kota Madinah, untuk keluar dari Darul Kufur menuju ke Darul Islam. Karena pentingnya peristiwa hijrah inilah sehingga para sahabat bersepakat untuk menjadikan penanggalan Islam dengan awal perhitungannya adalah perhitungan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Selama perjalanan ini insya Allah kami menampilkan beberapa ikon-ikon peradaban Islam. Ada Ka'bah, ada Masjid Nabawi, kemudian di belakang ada ikon-ikon Sulawesi Selatan. Ada Masjid Tua Katangka, ada Masjid Tua Bua, dan berbagai jejak-jejak sejarah peradaban Islam lainnya. Semoga dengan miniatur simbol-simbol yang ditampilkan menyemangati kaum muslimin di kota Makassar. Tahun baru, semangat untuk hijrah dari sistem kufur menuju Islam yang kafah. Insyaallah selama perjalanan kita akan ditemani oleh para orator-orator kita yang akan memberikan semangat baru untuk kita semua. Dan orasi pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Denny Rosman Hakim. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian warga kota Makassar, alhamdulillah pada hari ini kita semua memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, tahun 1445 Hijriah. Tepat pada hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Tentu ketika kita memasuki tahun baru setiap tahunnya, tidak sekadar kita masuk begitu saja, berpindah tahun begitu saja, tapi tentu begitu banyak pelajaran yang perlu kita pelajari, yang perlu kita jadikan sebagai teladan.
bahwa tahun baru Hijriah ini dimulai penanggalannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah ke Madinah, di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan risalah Islam ini. Beliau menghadapi berbagai tantangan, berbagai siksaan, berbagai celaan, berbagai cemoohan. Mungkin kita tidak pernah merasakan cemoohan, siksaan sebagaimana dulu Nabi merasakannya. Kita mungkin bisa menikmati indahnya Islam pada saat ini. Padahal dulu bagaimana Nabi ketika menyampaikan Islam itu penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan. Makan pun tidak teratur, tidur pun tidak teratur. Kadang-kadang beliau tidur di mana saja. Sementara kita mungkin sekarang hanya bersenang-senang saja, tidak mau meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mungkin pada saat ini jauh dari kata perjuangan untuk membela Islam. Kita mungkin jauh dari kata-kata kebenaran untuk membela ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bahkan kita saat ini justru mungkin berkolaborasi dengan kejahatan, berkolaborasi dengan kemaksiatan, atau mungkin kita sekarang menjadi pendukung-pendukung kemaksiatan, pendukung-pendukung kejahatan. Sementara dulu Rasulullah SAW dengan tenaga, darah, bahkan nyawa beliau menjadi taruhan di dalam memperjuangkan agama ini. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat tentu mempelajari sirah dakwah Rasulullah adalah sebuah kewajiban bagi kita semua kaum muslimin. Mempelajari kehidupan beliau adalah sebuah keharusan bagi kita umat Islam. Tidak hanya sekedar kita mengetahui bahwa Islam agama kita, tapi bagaimana perjuangan yang pernah dilakukan oleh orang yang menjadi teladan kita, orang yang kita bersyahadat, yang kita ucapkan syahadat kepadanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita betul-betul menjadikan beliau sebagai suri teladan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kalian. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, warga kota Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, kata Umar bin Khattab pernah menyatakan, kita ini sesungguhnya bisa dimuliakan menjadi umat yang mulia karena Islam ini. Dan sekiranya kita mengambil jalan hidup yang lain, maka kita akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat, misalnya Umar bin Khattab, dulunya beliau adalah penyembah berhala. Beliau bahkan pernah mengubur anaknya hidup-hidup karena tidak suka dengan anak perempuan. Tapi ketika beliau menjadi orang yang memperjuangkan Islam, menerima Islam ini, menerima hidayah Islam, beliau menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama berada pada garis terdepan di dalam agama Islam. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah mengingatkan kita bahwa ada pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa penanggalan Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah? Padahal ketika itu begitu banyak usulan dari kaum muslimin, dari sahabat-sahabat yang lain. Ada yang mengusulkan bahwa penanggalan Islam dimulai dari lahirnya Rasulullah, tapi itu tidak diterima. Ada yang mengusulkan penanggalan Islam dari wafatnya Rasulullah, ini pun tidak diterima. Tapi kemudian ada yang mengusulkan, disepakati bahwa penanggalan Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa hijrahnya Rasul
adalah sebuah tonggak yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang hak dan yang batil. Bahwa Nabi berhijrah ke Madinah ketika di Mekah penuh dengan kebatilan, hukum yang berlaku hukum yang tidak benar, syariat yang berlaku syariat yang tidak pantas bagi kehidupan manusia. Maka beliau kemudian berhijrah ke Madinah, yang di Madinah itu kaum muslimin sudah siap untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kenapa para sahabat memilih untuk menentukan tanggal-tanggal penanggalan Islam dengan berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat, warga Kota Makassar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Bahwa seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita evaluasi diri kita. Selama ini apakah kita lebih banyak taat kepada Allah atau justru lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama ini iman kita terbukti kepada Allah atau justru kemudian kita banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, mari kita semangat untuk memperbaiki, melakukan resolusi di bulan Muharram ini, di tahun baru ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa adalah imtitsalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa dikatakan bertakwa kepada Allah ketika kita meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita selama ini sudah melaksanakan perintah atau justru lebih banyak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah itu begitu banyak, perintah Allah begitu besar. Kita diperintahkan sholat, ada yang berkaitan dengan aspek ibadah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam terbagi ada 3. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, hubungan kita dengan manusia yang lain. Nah, pada semua aspek ini, apakah kita sudah benar-benar mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Khususnya pada aspek muamalah. Begitu banyak kita saksikan kaum muslimin, mereka rajin ibadah, akan tetapi mereka banyak melakukan pelanggaran dari sisi muamalah. Mereka mengambil uang riba, mereka memberlakukan hukum yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka mengaku taat kepada Allah, tapi justru kemudian mereka juga pada saat yang sama melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat, warga Kota Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum tahun baru Hijriah ini, mari kita kembali merenungi setiap perbuatan kita. Mari kita kemudian mengevaluasi diri kita. Bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah benar-benar menjadi manusia yang taat atau justru lebih banyak maksiat? Kenapa? Karena hidup kita ini tidak hanya di dunia. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, di hari akhirat nanti, yang mana ketika itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita kemudian kembali kepada Islam pada bulan Muharram ini, pada momentum tahun baru Hijriah ini. Mari kemudian kita tinggalkan segala bentuk kehidupan yang serba jahiliyah,
Artinya yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, kita berangkat menuju kepada kehidupan Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan apabila kalian berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, warga Kota Makassar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menjalankan ketentuan Islam dalam semua aspek kehidupan kita, dalam aspek pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, maka tentu kehidupan kita akan semakin jauh dari Allah. Kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada yang kita harapkan ketika kembali kepada Allah kecuali kemuliaan, kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momentum tahun baru Hijriah ini, mari kita azamkan diri kita, mari kita tekadkan hati kita, bulatkan hati kita untuk mari kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasti memberikan kebaikan, yang pasti memberikan kemuliaan, yang pasti memberikan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Ketika kita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita hina di sisinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita jadikan momentum bulan Hijriah ini, bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, untuk kembali kepada Islam pada seluruh aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan dalam kehidupan bernegara kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia, demikian juga di akhirat nanti. Tsumma, demikianlah apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih. Terima kasih. Warga Makassar dan sekitarnya, cek cek cek. Cek cek. Warga Makassar dan sekitarnya, alhamdulillah hari ini kami melaksanakan pawai simpatik untuk mengungkapkan rasa syukur kita, rasa senang kita. Karena pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Inilah tahun baru sejati bagi kaum muslimin. Tahun masuknya penanggalan baru bagi kaum muslimin. 1 Muharram 1445 Hijriah mengingatkan kita tentang peristiwa yang begitu bersejarah. Peristiwa yang terjadi 1400 tahun yang lalu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat memilih untuk keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah yang jaraknya sekitar 500 km. Perjalanan yang begitu berat, keputusan yang begitu berat, keputusan yang menguji kesabaran. Dan hijrah ini menjadi awal
seleksi bagi para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu. Mereka yang ikhlas, mereka yang terpercaya akan mengikuti jejak Rasulullah. Sementara para munafik pasti memilih tinggal di kota Mekah. Peristiwa hijrah menjadi awal tegaknya peradaban Islam. Peristiwa hijrah menjadi awal titik munculnya kemenangan Islam. Makanya para sahabat kaum muslimin semuanya bersepakat bahwa peristiwa hijrah adalah momentum yang paling pantas untuk dijadikan sebagai penanggalan awal kalender Islam. Insya Allah setelah Ustadz Denny Rosman Hakim, kita akan mendengarkan orasi yang akan menyemangati kita di tahun baru Islam ini. Orasi dari Ustadz Ahmad Samudra. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. warga Makassar, warga Kota Daeng, warga Kota Angin Mamiri, hari ini alhamdulillah kita masuk tahun baru Islam 1444. Hari ini kita masuk pada tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Tahun baru yang mengingatkan kepada kita tentang perubahan dan kebangkitan Islam. Tahun baru yang mengingatkan kepada kita bagaimana peristiwa Rasulullah dan para sahabat meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kota tercintanya, menuju kota yang baru untuk bisa menjalankan Islam, untuk bisa mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah menurut para ulama ada dua model. Yang pertama adalah hijrah makan atau hijrah tempat, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah dalam rangka untuk bisa mengamalkan Islam secara sempurna atau secara kafah. Dan yang kedua adalah hijrah amali atau hijrah perbuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru iya man hajara ma nahallahu anhu, bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, warga Kota Makassar, warga Angin Mamiri, ane Allah, kami hadir di tempat ini di jalan-jalan Kota Makassar untuk ripabati mangarikat tengaseng. Angkana ane Allah ane kiantama di tahun baru Islam, tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Tahun baru Islam di dalamnya tidak ada petasan, tidak ada pesta-pesta, tidak ada minum ballo, tidak ada minum bir, tidak ada wanita-wanita seksi. Di tahun baru Islam, syariah Islam memerintahkan kita mengamalkan beberapa hal. Yang pertama, kita diperintahkan bergembira menyambut tahun baru Islam, karena tahun baru Islam adalah tahun kebangkitan umat Islam. Yang kedua, di tahun baru Islam atau di bulan Muharram, kita disunnahkan banyak melaksanakan saum, melaksanakan puasa di bulan Muharram. Dan kita juga dilarang untuk melaksanakan atau mengamalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu warga Kota Makassar, warga Kota Daeng, warga Angin Mamiri sekalian, maka mari kita betul-betul menjalankan atau mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hijrah amali, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah pada kita itu sangat banyak. Yang pertama misalnya dari sisi akidah. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang jahiliyah, orang-orang Makkah untuk menyembah berhala. Maka saat ini juga kita dilarang untuk melakukan kemusyrikan, melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah melarang orang-orang pada masa itu untuk memakan riba, dan larangan itu tidak terhapus sampai hari ini. Dia berlaku sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang mau berhijrah, di antaranya dia akan meninggalkan riba, tidak akan melaksanakan transaksi ribawi, dan juga tidak akan mendukung sistem ribawi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang untuk melakukan free sex atau seks bebas. Dilarang umat Islam untuk bergaul secara bebas. Hari ini sangat banyak sekali generasi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak moral. Maka generasi muda yang masuk dalam kelompok-kelompok hijrah, maka harusnya dia meninggalkan apa yang dilarang Allah, meninggalkan persinahan dan apa yang mengarahkan kepada persinahan, yaitu pacaran dan sejenisnya. Yang berikutnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah perbuatan liwat atau perbuatan kaum Nabi Lut, di mana laki-laki mencintai sesama laki-laki. Mudah-mudahan di Makassar anne tena tahu burak-burak ane singai burak nih. Yang seperti terjadi di satu pulau, bagaimana seorang suami itu didapatkan selingkuh oleh istrinya. Ternyata suaminya selingkuh dengan laki-laki. Na'udzubillah min zalik. Itu perbuatan yang terlaknat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah korupsi, riswa dan sejenisnya. Nabi SAW pernah bersabda bahwa ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Hari ini kita berada di tahun 1 Muharram 1445 Hijriah, juga bertepatan tidak lama lagi tahun politik. Maka jika ada orang-orang yang menginginkan duduk di kursi kekuasaan, kemudian menyogok rakyat, menyogok partai politik, menyogok petugas-petugas yang menjalankan pesta, maka itu adalah perbuatan yang dilarang, maka itu tempatnya neraka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, salah satu bentuk kejahatan terbesar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah ketika kita mengamalkan sistem jahiliyah. Jadi hijrah ini kalau di masa Nabi meninggalkan keadaan jahiliyah menuju kepada zaman Islam. Maka sekarang kita juga hijrah, di antaranya hijrah dari sistem jahiliyah ke sistem Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apa hukmal jahiliyah tiabukun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi Allah membagi hukum, Allah membagi sistem, Allah membagi ideologi itu hanya dua model. Ada hukum jahiliyah, ada sistem jahiliyah, ada ideologi jahiliyah. Lawan dari hukum, sistem, dan ideologi jahiliyah adalah hukum, sistem, dan ideologi Islam. Allah bertanya, hukum manakah yang lebih baik? Apakah hukum jahiliyah atau hukum buatan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita semua yakin bahwa hukum yang baik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan potensi kita. Dialah yang menciptakan segala kebutuhan kita, dan dia pula lah yang menyiapkan tempat kembali kita. Dialah yang menurunkan aturan bagaimana hidup di dunia ini. Dialah yang menjelaskan apa nanti tempat kembali kita di akhirat, dan apa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan neraka. Dan Allah juga menunjukkan amalan apa yang bisa mengantarkan kepada surga. Maka inilah amalan atau inilah hukum yang sempurna, yang mengatur manusia mulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barza sampai alam akhirat. Berbeda dengan hukum-hukum yang lain yang hanya mengatur manusia di dunia ini saja, itu pun tidak sampai mengantarkan pada sebuah keadilan, apalagi mengantarkan pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian, warga kota Makassar, warga kota Daeng, warga kota Angin Mamiri, alhamdulillah hari ini
kita berada di 1 Muharram 1445 Hijriah. Kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih memberi kita kesempatan di dunia ini untuk menanam amal-amal soleh, masih memberi kita kesempatan untuk menghirup udara segar. Allah masih memberi kita kesempatan untuk berjua, bersumpah bersua dan berjumpa dengan orang-orang baik di dunia ini. Maka mari kita sambut tahun baru Islam ini dengan kegembiraan, dengan semangat dan dengan harapan yang sangat besar. Harapan bahwa kezaliman dan ketidakadilan suatu hari akan hilang dari permukaan bumi dan akan diganti dengan keadilan Islam dan kesejahteraan yang bersumber dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mari sekali lagi warga Kota Makassar sambut tahun baru Islam. Jangan sampai kita lupai tahun baru tak. Jangan sampai tahun baru lagi tahu ki rangi amal lagi petasang, apa raki katupa, apa saraki elaton tahun baru Masehi. Padahal niat tahun baru na umat Islanga. Ia mi anjo tahun baru Islam. Iya. Jadi aneh tahun baru Islam aneh Allah 1 Muharram 1445 Hijriah. Disunnahkan ki untuk bergembira, diperintahkan ki untuk beramal soleh, diperintahkan ki banyak bersedekah, intinya diperintahkan ki banyak berbuat baik. Jadi sekali lagi saya ulangi, tahun baru Islam berbeda dengan tahun baru miladiah. Di tahun baru miladiah orang membuat pesta pora, petasan, pesta-pesta yang tidak sesuai dengan agama. Sedangkan tahun baru Islam Rasulullah memerintahkan kita berbuat baik. Maka saudara-saudaraku sekalian, umat Islam dan warga Kota Makassar, Islam ini mengajarkan kebaikan, mengajarkan keadilan, dan mengajarkan kesejahteraan, membuat kita sejahtera jika kita menjalankan Islam ini dengan kafah, menjalankan Islam ini dengan baik. Maka di antara puncak dari hijrah adalah hijrah perbuatan. Dan di antara hijrah perbuatan yang tertinggi adalah hijrah sistem. Dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Di mana hari ini kita menjalankan Islam baru separuh-separuh. Atau mungkin sedikit-sedikit. Atau mungkin sebagian-sebagian. Maka dengan tahun baru Islam kita bangkitkan semangat kita. Kita bangkitkan keinginan kita. Dan kita bangkitkan harapan kita untuk bisa menyembah Allah secara sempurna dan bisa mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mari kita menyambut tahun baru ini dengan penuh kegembiraan, karena tahun baru Islam adalah awal kebangkitan Islam. Ketika Rasulullah dan para sahabat masih ada di Mekah, beliau tertindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau tidak leluasa mengamalkan Islam. Namun ketika beliau berada di Madinah, beliau kemudian leluasa mengamalkan Islam. Karena Islam sudah punya kekuatan dan Islam sudah punya kekuasaan. Akhirnya ketika tahun baru ini terjadi atau kita masuk pada tahun baru Islam, itu memberikan kita semangat dan keinginan untuk membangun kembali peradaban sebagaimana peradaban yang pernah dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Samudra yang telah memberikan orasinya, memberikan tausiahnya kepada kita semua. Warga Makassar pengguna jalan, hari ini kami melaksanakan pawai simpatik untuk memperingati masuknya tahun baru Islam 1445 Hijriah. Inilah tahun baru sejati yang dimiliki kaum muslimin. Tahun baru yang tidak penuh dengan hura-hura, tapi tahun baru yang penuh dengan rasa syukur. Hari ini kami melaksanakan pawai
dengan membawa beberapa miniatur-miniatur jejak-jejak peradaban Islam. Kami membawa miniatur Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin, sebagai simbol persatuan. Kami juga membawa miniatur Masjid Nabawi, masjid tempat Rasulullah membina para sahabatnya. Dan masjid ini adalah saksi bisu bagaimana Rasulullah dulu merumuskan perjuangan, dan dari perjuangan itu kita bisa mendapatkan kemenangan. Ada juga miniatur Masjid Al-Aqsa, masjid yang sempat menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Kami juga membawa bendera Ar-Roya dan Al-Liwa. Jadi kaum muslimin, kita bisa melihat bagaimana bendera Islam dengan tulisan syahadat di tengahnya. Inilah bendera Ar-Roya. Dan ada bendera putih dengan tulisan syahadat di tengahnya. Ini adalah bendera Al-Liwa. Ini bukan bendera teroris. Sekali lagi, ini adalah bendera hijrahnya kaum muslimin. Dan semoga dengan itu Allah kembali memuliakan kaum muslimin. Dan selanjutnya, insya Allah orasi akan kembali dibawakan oleh Ustadz Denny Rosman Hakim. Ya, kaum muslimin dan muslimat, saya tidak akan menyampaikan orasi, saya akan bersolawat ya. Mari kita sama-sama menandungkan solawat ya pada kesempatan ini. Sambil kita jalan, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, hati kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min amin wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi fil wa akrimna binail maqam libil minna wa dar'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah,
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi. Warga Makassar dan sekitarnya, hari ini kami melaksanakan pawai simpatik untuk memperingati masuknya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga kaum muslimin di Kota Makassar tidak melupakan sebuah peristiwa yang begitu yaitu hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Peristiwa inilah yang dijadikan sebagai tonggak awal penentuan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Berarti sudah 1445 tahun yang lalu Rasulullah melakukan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah yang sampai hari ini masih kita kenal. Akhirnya Islam menjadi agama yang mampu menguasai sekaligus mensejahterakan dunia. Bukti-bukti tegaknya peradaban Islam masih bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhrij washghini zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Bulan Muharram adalah bulan yang dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriah.
hijrah Rasulullah dijadikan sebagai awal penanggalannya. Begitu pentingnya momentum hijrah ini sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hijrah adalah pemisah antara hak dan batil. Secara faktual, bulan Muharram menjadi awal lahirnya peradaban Islam dengan berdirinya Daulah Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Islam terus dilanjutkan oleh kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Madinah. Pada pawai Muharram kali ini kami menampilkan sejumlah ikon yang menjadi jejak sejarah peradaban Islam. Ka'bah merupakan pusat kiblat umat Islam di seluruh dunia. Pondasi bangunannya pernah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia untuk datang mengunjungi Baitullah. Sebelum Rasulullah diutus, Ka'bah penuh dengan berhala. Keadaan masyarakat jahiliyah yang tergambar dalam praktek paganisme, maraknya perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, politik asobiyah, sampai dengan ekonomi ribawi. Islam datang sebagai kebenaran yang memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan hati. Maka terjadilah pergulatan antara Islam yang hak dan sistem jahiliyah yang batil, hingga Allah mendatangkan kemenangannya untuk kaum muslimin. Ka'bah adalah simbol persatuan, kekuatan, dan ketaatan umat Islam kepada syariat Allah, yang dengan ketaatan itu membuat umat Islam pantas digelari sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Kemudian di Madinah, kota tujuan hijrah, ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan ikon pusat peradaban Islam pertama, tegak negara Islam pertama di sana, dan Rasulullah menjadi kepala negaranya. Di sanalah pusat pemerintahan Islam hingga masa Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan tanah suci dan kota penting kedua setelah Mekah. Wilayah Islam hingga akhir Khulafaur Rasyidin membentang seluruh jazirah Arab, mulai Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab sampai ke Qatar, ditambah Irak dan sebagian wilayah Iran. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam selama 1 tahun 4 bulan hingga turunnya ayat Al-Baqarah 144, kiblat ke arah Baitullah. Al-Aqsa adalah tempat Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus tempat bertolak menuju Sidratul Muntaha. Pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yang menaklukkan Syam, dan setelah perang salib kembali dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayah Syam, tempat Masjidil Aqsa berdiri, meliputi Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Dan Damaskus pernah menjadi pusat kekhilafahan. Wilayah Islam ketika itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, dan sampai Jazirah Arab. Siapa sangka kalau dulu Spanyol adalah salah satu pusat peradaban Islam. Cordova, Sivilia, dan Granada adalah wilayah yang hari ini dikenal dengan Spanyol. Dibebaskan saat kekhilafahan Umayyah dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Ia menjadi pusat peradaban yang menjadikan Eropa belajar dan bisa melakukan revolusi industri. Jejak para intelektualnya tidak bisa dilupakan oleh dunia. Di bidang pendidikan, ada Universitas Al-Azhar di Mesir, merupakan universitas bersejarah yang melahirkan banyak ilmuwan dan intelektual muslim. Masih berdiri dan terus berkembang hingga saat ini. Sekarang masih mempertahankan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama.
Masjid Hagia Sophia yang berada di Turki. Masjid yang merupakan saksi pembebasan kota Konstantinopel, kota yang dijanjikan oleh Rasulullah 700 tahun sebelumnya, yang kemudian menjadi pusat kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa inilah wilayah kekuasaan Islam meliputi hampir 2/3 belahan dunia. Museum Topkapi di Turki menyimpan catatan dokumen hubungan erat khilafah dengan wilayah Nusantara, khususnya Aceh dan wilayah Jawa. Bahkan, seperti ungkapan Sultan Hamengkubuwono ke-12, bahwa khalifahlah yang mengangkat sultan di Jawa. Di ujung barat Indonesia, ada Masjid Baitur Rahman yang berdiri di Aceh, tempat yang melekat kuat budaya Islam dan dijuluki Serambi Mekah. Aceh telah menjadi bagian dari kekhilafahan yang saat itu berpusat di Turki. Aceh dalam dokumentasi sejarah telah menjadi mercusuar penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah Masjid Demak, masjid yang didirikan oleh Raden Fatah di Kesultanan Demak yang berkolaborasi dengan Wali Songo, wilayah yang sering menjadi terminal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah timur. Di Jazirah Sulawesi ada Masjid Tua Katangka, Masjid Tua Palopo dan Bua, serta Masjid Tua Selayar. Adalah monumen-monumen bersejarah yang masih bisa disaksikan sampai hari ini. Masjid-masjid itu adalah bukti bahwa kekuasaan Islam telah sampai dan mengakar kuat di wilayah Sulawesi Selatan. Gaya arsitekturnya yang memadukan gaya Arab, Turki, Jawa, dan Cina memberikan pesan wilayah yang turut memberikan pengaruh Islam di Sulawesi Selatan. Pengangkatan Sultan Alauddin di bawah kekuasaan Turki Utsmani menjadi benang merah hubungan tersebut. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak bisa lepas dari jasa besar 3 orang datuk dari Tanah Minang, Datuk Ribandang, Datuk Ditiro, dan Datuk Sulaiman. Juga tokoh lain seperti Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Al-Makassari, salah satu ulama yang mendunia. Beliau termasuk ulama besar sekaligus mujahid yang gigih berjuang melawan penjajahan Eropa. Dengan mengingat kembali sejarah emas peradaban Islam masa lalu, yang jejaknya masih bisa kita saksikan sampai hari ini, semoga bisa memberikan inspirasi untuk mengulang kembali kejayaan itu. Mengajak umat segera bangkit untuk melangkah menjejaki kemenangan. Ingat, kemenangan itu bisa kita raih jika segera berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Bulan Muharram adalah bulan yang dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriah. Hijrah Rasulullah dijadikan sebagai awal penanggalannya. Begitu pentingnya momentum hijrah ini sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hijrah adalah pemisah antara hak dan batil. Secara faktual, bulan Muharram menjadi awal lahirnya peradaban Islam dengan berdirinya Daulah Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Islam terus dilanjutkan oleh kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Madinah. Pada pawai Muharram kali ini kami menampilkan sejumlah ikon yang menjadi jejak sejarah peradaban Islam. Ka'bah merupakan pusat kiblat umat Islam di seluruh dunia. Pondasi bangunannya pernah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia untuk datang mengunjungi Baitullah. Sebelum Rasulullah diutus, Ka'bah penuh dengan berhala.
keadaan masyarakat jahiliyah yang tergambar dalam praktek paganisme, maraknya perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, politik asobiyah, sampai dengan ekonomi ribawi. Islam datang sebagai kebenaran yang memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan hati. Maka terjadilah pergulatan antara Islam yang hak dan sistem jahiliyah yang batil, hingga di Emirat Arab sampai ke Qatar, ditambah Irak dan sebagian wilayah Iran. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam selama 1 tahun 4 bulan hingga turunnya ayat Al-Baqarah 144 untuk memindahkan kiblat ke arah Baitullah. Al-Aqsa adalah tempat Isra Nabi Muhammad SAW sekaligus tempat bertolak menuju Sidratul Muntaha. Pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yang menaklukkan Syam. Dan setelah Perang Salib, kembali dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayah Syam, tempat Masjidil Aqsa berdiri, meliputi Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Dan Damaskus pernah menjadi pusat kekhilafahan. Wilayah Islam ketika itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, dan sampai Jazirah Arab. Siapa sangka kalau dulu Spanyol adalah salah satu pusat peradaban Islam. Cordova, Sivilia, dan Granada adalah wilayah yang hari ini dikenal dengan Spanyol. Dibebaskan saat kekhilafahan Umayyah dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Ia menjadi pusat peradaban yang menjadikan Eropa belajar dan bisa melakukan revolusi industri. Jejak para intelektualnya tidak bisa dilupakan oleh dunia. Di bidang pendidikan, ada Universitas Al-Azhar di Mesir, merupakan universitas bersejarah yang melahirkan banyak ilmuwan dan intelektual muslim. Masih berdiri dan terus berkembang hingga saat ini. Sekarang diisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama. Masjid Hagia Sophia yang berada di Turki, masjid yang merupakan saksi pembebasan kota Konstantinopel, kota yang dijanjikan oleh Rasulullah 700 tahun sebelumnya, yang kemudian menjadi pusat kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa inilah wilayah kekuasaan Islam meliputi hampir 2/3 belahan dunia. Museum Topkapi di Turki menyimpan catatan dokumen hubungan erat khilafah dengan wilayah Nusantara, khususnya Aceh dan wilayah Jawa. Bahkan, seperti ungkapan Sultan Hamengkubuwono ke-12, bahwa khalifahlah yang mengangkat sultan di Jawa. Di ujung barat Indonesia, ada Masjid Baitur Rahman yang berdiri di Aceh, tempat yang melekat kuat budaya Islam dan dijuluki Serambi Mekah. Aceh telah menjadi bagian dari kekhilafahan yang saat itu berpusat di Turki. Aceh dalam dokumentasi sejarah telah menjadi mercusuar penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah Masjid Demak, masjid yang didirikan oleh Raden Fatah di Kesultanan Demak yang berkolaborasi dengan Wali Songo. Wilayah yang sering menjadi terminal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah timur. Di Jazirah Sulawesi ada Masjid Tua Katangka, Masjid Tua Palopo dan Bua, serta Masjid Tua Selayar. Adalah monumen-monumen bersejarah yang masih bisa disaksikan sampai hari ini. Masjid-masjid itu adalah bukti bahwa kekuasaan Islam telah sampai dan mengakar kuat di wilayah Sulawesi Selatan. Gaya arsitekturnya yang memadukan gaya Arab, Turki, Jawa, dan Cina memberikan pesan wilayah yang turut memberikan pengaruh Islam di Sulawesi Selatan. Pengangkatan Sultan Alauddin di bawah kekuasaan Turki Utsmani menjadi benang merah hubungan tersebut.
Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak bisa lepas dari jasa besar 3 orang datuk dari Tanah Minang, Datuk Ribandang, Datuk Ditiro, dan Datuk Sulaiman. Juga tokoh lain seperti Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Al-Makassari, salah satu ulama yang mendunia. Beliau termasuk ulama besar sekaligus mujahid yang gigih berjuang melawan penjajahan Eropa. Dengan mengingat kembali sejarah emas peradaban Islam masa lalu, yang jejaknya masih bisa kita saksikan sampai hari ini, semoga bisa memberikan inspirasi untuk mengulang kembali kejayaan itu. Mengajak umat segera bangkit untuk melangkah menjejaki kemenangan. Ingat, kemenangan itu bisa kita raih jika segera berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Warga Makassar dan sekitarnya, kami hari ini melaksanakan pawai simpatik untuk memperingati masuknya Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Muharram. Semoga di tahun baru ini seluruh kaum muslimin memiliki semangat yang baru untuk berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam yang kafah. 1 Muharram 1445 Hijriah disebut sebagai tahun Hijriah karena menjadikan momentum Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah sebagai awal penanggalan tahunnya. Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Rasulullah berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini tidak sekedar perpindahan tempat, tapi menunjukkan sebuah perpindahan dari kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang islami. Insya Allah dengan hijrah akan menjadi tonggak awal kemenangan dan tonggak awal kembalinya kemuliaan kaum muslimin. Pada pawai hari ini, pawai Muharram 1445 Hijriah, kami menampilkan beberapa ikon dan Islam. Ada Ka'bah, ada Masjid Nabawi, ada masjid yang pertama kali dijadikan sebagai kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kita juga tidak lupa ada Hagia Sophia sebagai simbol yang menjadi saksi penaklukan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Kami juga membawa simbol-simbol Islam. Ada bendera Ar-Roya dan ada bendera Al-Liwa. Ar-Roya adalah bendera berwarna hitam yang bertuliskan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera Al-Liwa adalah bendera dengan warna putih dengan tulisan kalimat syahadat berwarna hitam di tengahnya. Inilah bendera kemuliaan kaum muslimin. Dan semoga dengan semangat hijrah bisa mengembalikan semangat kita untuk terus berjuang hingga datangnya kemuliaan Islam. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah ilahi salli
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي في وأكرمنا لنيل مقالب المنة وضبع مساعة أنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Kaum muslimin, warga Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kami melaksanakan pawai simpatik untuk memperingati masuknya tahun baru Islam. Tahun baru sejati yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga dengan memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah, kaum muslimin khususnya yang ada di kota Makassar kembali bersemangat untuk mengambil nilai-nilai hijrah. Hijrah dari kehidupan yang tidak islami menuju kehidupan yang islami. Hijrah dari sistem ekonomi yang penuh dengan riba menuju sistem ekonomi syariah. Hijrah dari sistem pemerintahan yang korup menuju ke sistem pemerintahan yang islami. Itulah nilai hijrah yang bisa kita pelajari dari tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Maka tepatlah ketika para sahabat menjadikan momentum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah sebagai awal penanggalan hijriah. Sehingga kita hari ini meskipun terpaut jauh dari kehidupan Rasul, meskipun berjarak 14 abad dari kehidupan Rasul, tapi setiap tahun kita berusaha untuk diingatkan tentang sebuah peristiwa yang begitu bersejarah. Perpindahan Rasul dari kota Mekah menuju kota Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi awal tonggak berdirinya negara Islam di Madinah. Yang dengan itu kembalilah kejayaan Islam. Yang dengan itu tegaklah kemuliaan Islam. Dan hari ini kami melaksanakan pawai simpatik
untuk menyapa seluruh warga Makassar, khususnya kaum muslimin yang ada di kota ini. Hari ini kita memasuki tahun baru Islam, 1 Muharram 1445 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan yang dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriah. Hijrah Rasulullah dijadikan sebagai awal penanggalannya. Begitu pentingnya momentum hijrah ini sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hijrah adalah pemisah antara hak dan batil. Secara faktual, bulan Muharram menjadi awal lahirnya peradaban Islam dengan berdirinya Daulah Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Islam terus dilanjutkan oleh kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Madinah. Pada pawai Muharram kali ini kami menampilkan sejumlah ikon yang menjadi jejak sejarah peradaban Islam. Ka'bah merupakan pusat kiblat umat Islam di seluruh dunia. Pondasi bangunannya pernah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia untuk datang mengunjungi Baitullah. Sebelum Rasulullah diutus, Ka'bah penuh dengan berhala. Keadaan masyarakat jahiliyah yang tergambar dalam praktek paganisme, maraknya perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, politik asobiyah, sampai dengan ekonomi ribawi. Islam datang sebagai kebenaran yang memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan hati. Maka terjadilah pergulatan antara Islam yang hak dan sistem jahiliyah yang batil, hingga Allah mendatangkan kemenangannya untuk kaum muslimin. Ka'bah adalah simbol persatuan, kekuatan, dan ketaatan umat Islam kepada syariat Allah, yang dengan ketaatan itu membuat umat Islam pantas digelari sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Kemudian di Madinah, kota tujuan hijrah, ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan ikon pusat peradaban Islam pertama, tegak negara Islam pertama di sana, dan Rasulullah menjadi kepala negaranya. Di sanalah pusat pemerintahan Islam hingga masa Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan tanah suci dan kota penting kedua setelah Mekah. Wilayah Islam hingga akhir Khulafaur Rasyidin membentang seluruh jazirah Arab, mulai Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab sampai ke Qatar, ditambah Irak dan sebagian wilayah Iran. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam selama 1 tahun 4 bulan hingga turunnya ayat Al-Baqarah 144 untuk memindahkan kiblat ke arah Baitullah. Al-Aqsa adalah tempat Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus tempat bertolak menuju Sidratul Muntaha. Pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yang menaklukkan Syam. Dan setelah perang salib kembali dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayah Syam, tempat Masjidil Aqsa berdiri, meliputi Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Dan Damaskus pernah menjadi pusat kekhilafahan. Wilayah Islam ketika itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, dan sampai Jazirah Arab. Siapa sangka kalau dulu Spanyol adalah salah satu pusat peradaban Islam. Cordova, Sivilia, dan Granada adalah wilayah yang hari ini dikenal dengan Spanyol. Dibebaskan saat kekhilafahan Umayyah dan pernah menjadi pusat pemerintahan.
Ia menjadi pusat peradaban yang menjadikan Eropa belajar dan bisa melakukan revolusi industri. Jejak para intelektualnya tidak bisa dilupakan oleh dunia. Di bidang pendidikan, ada Universitas Al-Azhar di Mesir, merupakan universitas bersejarah yang melahirkan banyak ilmuwan dan intelektual muslim. Masih berdiri dan terus berkembang hingga saat ini. Sekarang, masih mempertahankan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama. Masjid Hagia Sophia yang berada di Turki, masjid yang merupakan saksi pembebasan kota Konstantinopel, kota yang dijanjikan oleh Rasulullah 700 tahun sebelumnya, yang kemudian menjadi pusat kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa inilah wilayah kekuasaan Islam meliputi hampir 2/3 belahan dunia. Museum Topkapi di Turki menyimpan catatan dokumen hubungan erat khilafah dengan wilayah Nusantara, khususnya Aceh dan wilayah Jawa. Bahkan, seperti ungkapan Sultan Hamengkubuwono ke-12, bahwa khalifahlah yang mengangkat sultan di Jawa. Di ujung barat Indonesia, ada Masjid Baitur Rahman yang berdiri di Aceh, tempat yang melekat kuat budaya Islam dan dijuluki Serambi Mekah. Aceh telah menjadi bagian dari kekhilafahan yang saat itu berpusat di Turki. Aceh dalam dokumentasi sejarah telah menjadi mercusuar penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah Masjid Demak. Masjid yang didirikan oleh Raden Fatah di Kesultanan Demak yang berkolaborasi dengan Wali Songo. Wilayah yang sering menjadi terminal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah timur. Di Jazirah Sulawesi ada Masjid Tua Katangka, Masjid Tua Palopo dan Bua, serta Masjid Tua Selayar. Adalah monumen-monumen bersejarah yang masih bisa disaksikan sampai hari ini. Masjid-masjid itu adalah bukti bahwa kekuasaan Islam telah sampai dan mengakar kuat di wilayah Sulawesi Selatan. Gaya arsitekturnya yang memadukan gaya Arab, Turki, Jawa, dan Cina memberikan pesan wilayah yang turut memberikan pengaruh Islam di Sulawesi Selatan. Pengangkatan Sultan Alauddin di bawah kekuasaan Turki Utsmani menjadi benang merah hubungan tersebut. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak bisa lepas dari jasa besar 3 orang datuk dari Tanah Minang, Datuk Ribandang, Datuk Ditiro, dan Datuk Sulaiman. Juga tokoh lain seperti Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Al-Makassari, salah satu ulama yang mendunia. Beliau termasuk ulama besar sekaligus mujahid yang gigih berjuang melawan penjajahan Eropa. Dengan mengingat kembali sejarah emas peradaban Islam masa lalu, yang jejaknya masih bisa kita saksikan sampai hari ini, semoga bisa memberikan inspirasi untuk mengulang kembali kejayaan itu. Mengajak umat segera bangkit untuk melangkah menjejaki kemenangan. Ingat, kemenangan itu bisa kita raih jika segera berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Bulan Muharram adalah bulan yang dijadikan sebagai awal penanggalan Hijriyah. Hijrah Rasulullah dijadikan sebagai awal penanggalannya. Begitu pentingnya momentum hijrah ini sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, hijrah adalah pemisah antara hak dan batil. Secara faktual, bulan Muharram menjadi awal lahirnya peradaban Islam dengan berdirinya Daulah Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Islam terus dilanjutkan oleh kekhalifahan masa Khulafaur Rasyidin yang berpusat di Madinah.
Pada pawai Muharram kali ini kami menampilkan sejumlah ikon yang menjadi jejak sejarah peradaban Islam. Ka'bah merupakan pusat kiblat umat Islam di seluruh dunia. Pondasi bangunannya pernah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia untuk datang mengunjungi Baitullah. Sebelum Rasulullah diutus, Ka'bah penuh dengan berhala. Keadaan masyarakat jahiliyah yang tergambar dalam praktek paganisme, maraknya perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, politik asobiyah, sampai dengan ekonomi ribawi. Islam datang sebagai kebenaran yang memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia dan menenteramkan hati. Maka terjadilah pergulatan antara Islam yang hak dan sistem jahiliyah yang batil, hingga Allah mendatangkan kemenangannya untuk kaum muslimin. Ka'bah adalah simbol persatuan, kekuatan, dan ketaatan umat Islam kepada syariat Allah, yang dengan ketaatan itu membuat umat Islam pantas digelari sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Kemudian di Madinah, kota tujuan hijrah, ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan ikon pusat peradaban Islam pertama, tegak negara Islam pertama di sana, dan Rasulullah menjadi kepala negaranya. Di sanalah pusat pemerintahan Islam hingga masa Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan tanah suci dan kota penting kedua setelah Mekah. Wilayah Islam hingga akhir Khulafaur Rasyidin membentang seluruh jazirah Arab, mulai Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab sampai ke Qatar, ditambah Irak dan sebagian wilayah Iran. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam selama 1 tahun 4 bulan hingga turunnya ayat Al-Baqarah 144 untuk memindahkan kiblat ke arah Baitullah. Al-Aqsa adalah tempat Isra Nabi Muhammad SAW sekaligus tempat bertolak menuju Sidratul Muntaha. Pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab saat menjadi khalifah yang menaklukkan Syam, dan setelah perang salib kembali dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayah Syam, tempat Masjidil Aqsa berdiri, meliputi Palestina, Suriah, Libanon, dan Yordania. Dan Damaskus pernah menjadi pusat kekhilafahan. Wilayah Islam ketika itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, dan sampai Jazirah Arab. Siapa sangka kalau dulu Spanyol adalah salah satu pusat peradaban Islam. Cordova, Sivilia, dan Granada adalah wilayah yang hari ini dikenal dengan Spanyol. Dibebaskan saat kekhilafahan Umayyah dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Ia menjadi pusat peradaban yang menjadikan Eropa belajar dan bisa melakukan revolusi industri. Jejak para intelektualnya tidak bisa dilupakan oleh dunia. Di bidang pendidikan, ada Universitas Al-Azhar di Mesir, merupakan universitas bersejarah yang melahirkan banyak ilmuwan dan intelektual muslim. Masih berdiri dan terus berkembang hingga saat ini. Sekarang masih mempertahankan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh para ulama. Masjid Hagia Sophia yang berada di Turki, masjid yang merupakan saksi pembebasan kota Konstantinopel, kota yang dijanjikan oleh Rasulullah 700 tahun sebelumnya, yang kemudian menjadi pusat kekhilafahan Utsmaniyah. Pada masa inilah wilayah kekuasaan Islam meliputi hampir 2/3 belahan dunia. Museum Topkapi di Turki menyimpan catatan dokumen hubungan erat khilafah dengan wilayah Nusantara, khususnya Aceh dan wilayah Jawa. Bahkan, seperti ungkapan Sultan Hamengkubuwono ke-12, bahwa khalifahlah yang mengangkat sultan
di Jawa. Di ujung barat Indonesia, ada Masjid Baitur Rahman yang berdiri di Aceh, tempat yang melekat kuat budaya Islam dan dijuluki Serambi Mekah. Aceh telah menjadi bagian dari kekhilafahan yang saat itu berpusat di Turki. Aceh dalam dokumentasi sejarah telah menjadi mercusuar penyebaran Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah Masjid Demak. Masjid yang didirikan oleh Raden Fatah di Kesultanan Demak yang berkolaborasi dengan Wali Songo. Wilayah yang sering menjadi terminal penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah timur. Di Jazirah Sulawesi ada Masjid Tua Katangka, Masjid Tua Palopo dan Bua, serta Masjid Tua Selayar. Adalah monumen-monumen bersejarah yang masih bisa disaksikan sampai hari ini. Masjid-masjid itu adalah bukti bahwa kekuasaan Islam telah sampai dan mengakar kuat di wilayah Sulawesi Selatan. Gaya arsitekturnya yang memadukan gaya Arab, Turki, Jawa, dan Cina memberikan pesan wilayah yang turut memberikan pengaruh Islam di Sulawesi Selatan. Pengangkatan Sultan Alauddin di bawah kekuasaan Turki Utsmani menjadi benang merah hubungan tersebut. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak bisa lepas dari jasa besar 3 orang datuk dari Tanah Minang, Datuk Ribandang, Datuk Ditiro, dan Datuk Sulaiman. Juga tokoh lain seperti Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf Al-Makassari, salah satu ulama yang mendunia. Beliau termasuk ulama besar sekaligus mujahid yang gigih berjuang melawan penjajahan Eropa. Dengan mengingat kembali sejarah emas peradaban Islam masa lalu, yang jejaknya masih bisa kita saksikan sampai hari ini, semoga bisa memberikan inspirasi untuk mengulang kembali kejayaan itu. Mengajak umat segera bangkit untuk melangkah menjejaki kemenangan. Ingat, kemenangan itu bisa kita raih jika segera berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Cek. Kaum muslimin warga Makassar, pengguna jalan yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami melaksanakan pawai simpatik. Pawai sebagai wujud sukacita dan rasa syukur kita karena Allah masih mempertemukan kita dengan tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Semoga dengan semangat hijrah kita memiliki semangat untuk berhijrah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam yang kafah. Pada hari ini kami melaksanakan pawai simpatik untuk memperingati tahun baru sejati bagi umat Islam, yaitu tahun baru Muharram 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga di tahun baru ini sesuai dengan namanya tahun baru Hijriah, mengingatkan kembali kepada kita tentang sebuah peristiwa yang terjadi 14 abad yang lalu, yaitu hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Satu peristiwa yang disepakati oleh para sahabat untuk menjadi awal penanggalan tahun baru Islam. Insya Allah, kepada seluruh peserta aksi tetap menjaga kekompakan dan ketertibannya. Sebentar lagi kita akan sampai di titik finish, yaitu di Masjid Al-Markas Al-Islami. Semoga perjalanan pawai tahun baru Muharram 1445 Hijriah ini akan menjadi saksi di yaumil akhir nanti. Bagaimana kesenangan kita, bagaimana kebanggaan kita untuk mengenang sebuah peristiwa yang begitu penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kota
Mekah menuju kota Madinah. Dan kami mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin di kota Makassar, selamat memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tidak lupa kepada seluruh aparat keamanan yang telah setia bersama dengan kami dari titik tolak tadi. Semoga kebersamaan kita, semoga apa yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi, pihak-pihak keamanan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga di tahun baru Islam ini kepolisian tetap bersemangat dan selalu tampil presisi. Kepada seluruh peserta aksi, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki titik finish kita, yaitu di Masjid Al-Markas Al-Islami. Kepada warga Makassar, hari ini kami melaksanakan pawai simpatik, pawai untuk memperingati masuknya tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita akan finish di depan Masjid Al-Markas Al-Islami. Mohon untuk tetap menjaga ketertiban, tetap memberikan kesempatan kepada pengguna jalan yang lain untuk bisa memanfaatkan jalan. Silakan pada peserta aksi untuk mengikuti arahan dari panitia. Tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kelancaran. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bersama dalam pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan yang telah dengan ikhlas mengawal aksi pawai Muharram kali ini. Semoga kita tetap semangat di Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Untuk yang memegang bendera besar,